nih yang meledak? Yang protein savas, camilannya keripik. Kalau mau cari yang high class ya cuman keju pabrik. Kayak gitu. Kelas. Ya ini sok jagoan apaan sih kayak gitu kan komentarnya itu. Kok senggol-senggolan sih, kalian sama-sama kuliah di Jepang kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya ada yang merasa tersinggung. Ada merasa yang tersinggung. Video call maksudnya, video call yuk. Terus ceweknya mau balas, "Ya yang bentar, aku lagi potongin kuku dulu biar nggak sakit." Ini kami Podcast. Irasai kembali lagi bareng gua Kemod, masih di Ini Kami Podcast, dan minggu ini juga masih ditemenin bareng bestie gua dengan Rizky lupa terus gua bilangnya. Rizky Pratama dan seperti biasa di minggu-minggu, di setiap minggunya kita ngobrol, sharing, berbagi pengalaman dengan temen atau ya lebih biar akrab lah. Dan minggu ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang dengan Mas Yoruhito. Orang malam ya? Bahasa Jepang. Ini sapa dulu dong. Siapa? Yoruhito. Yoruhito itu kan bahasa Jepang loh. Iya, Yoruhito bahasa Jepang. Yoru itu kan malam. Hito orang kan. Nah, buat apa itu mendeskripsikan nama itu tuh? Ya awalnya saya itu dari tempat kerja. Maksudnya itu saya masuk pagi, pulangnya malam terus. Jadi saya kepikiran pengen bikin konten lah di TikTok. Konten. Oh emang sebelum itu udah jadi konten kreator apa? Jadi Yoruhito tuh emang konten kreator Yoruhito itu dari sana awal mulanya. Kalau itu enggak. Awalnya itu cuman biasa nonton doang. Cuman kan banyak yang lagi viral waktu pas itu. Terus juga saya kan belum bisa ngeditnya juga kan. Iya. Terus kalau bikin video random, terus dari situ aku mau bikin konsep konten kayak bikin sound gitu. Jadi ya udah namanya tak ganti Yoruhito gitu. Awalnya nama saya sendiri. Namanya di balik Yoruhito apa nama aslinya? Nama aslinya siapa? Coba kenalkan dulu kan. Ya nama saya sebenarnya aslinya itu Ferry Farhan. Ferry Farhan. Iya. Panggilannya? Farhan. Iya. Jadi ini Ki Yoruhito itu kan lu tahu sampai mana ya? Jadi kadang backsoundnya yang sering bikin pantun, terus kayak backsound itu sering dipakai sama orang. Kalau pantunnya gue pernah dengar sih. Kok viral maksudnya viral itu sering dipakai sama orang lain kan? Iya. Jadi banyak yang pakai gitu. Dari backsound itu kayak gimana sih contohnya? Ya contohnya awalnya tuh ya nggak sengaja itu saya pulang dari Supagyumo sama teman saya itu, terus bilang sama senpai aku, tolong videoin buat bikin konten di TikTok, bikin pantun. Terus habis itu saya bikin hari Kamis, hari Jumat, Mbak Kaigo manis, gak ada obat. Hari Kamis, hari Jumat. Iya sih, keren juga. Tapi baik itu kan bukan Kaigo tuh. Berarti buat pabrik, Genba, segala macam ada. Gak manis gitu ya. Selain dari Kaigo gitu ya. Ya manis semua. Manis ya kan. Berarti banyak dari situ yang kayak dari pabrik bikin kontennya itu pantun buat anak-anak pabrik gitu. Ya ada buat anak pabrik juga. Habis itu kan nggak tahu tuh sound saya banyak yang dipakai sama orang. Nah terus teman saya nanya, katanya kamu kan bikin sound, coba lihat dong banyak yang pakai apa enggak. Terus saya pas lihat ternyata banyak yang pakai. Nah dari situ saya udah bikin sound kayak gitu. Jadi dari situ arahnya punya konsep buat kesana gitu. Jadi, iya benar. Ya emang sih kalau kayak gua juga di Gemba ada kalau orang lihat ini udah buat Kaigo nih pantunnya, kok buat Gemba gimana nih gitu kan. Jadi pengen dibuatin juga gitu ya pantunnya, kasih paham nanti. Gua Gemba nih. Siapa? Gemba gimana tuh? Kalau Gemba gimana ya? Pergi ke Chiba untuk bermain dadu. Cakep. Anak Gemba tetap nomor 1. Anjas kelas gitu kan. Anjas kelas. Nah terus ini reactionnya nih, anjas kelas gitu.
dari mana itunya? Ya kalau itu dari ngikut orang Ngikut sebenarnya, orang juga. yang lagi viral-viral terus saya ikutin. Nah, kebanyakan apa ya, orang-orang tuh pada nggak tahu itu padahal bukan dari saya tapi dari orang kreator juga gitu. Oh, jadi stitch yang lain apa ambil masukin backsoundnya juga ke situ. Iya benar. Oh, Digabungin gitu ya. Iya digabungin. Iya, iya. Keren. Yang pernah yang aku lihat itu yang gini, anak intinya cowok ganteng atau cowok manis itu yang anak pabrik gitu kan, ada nggak yang gitu? Oh, itu iya. buat pabrik nih. Pokoknya ada pabriknya, cakep juga nih gitu. Ada itu sebenarnya. Apa ya, lupa pantunya. Abang kumis. Apa ada abang kumis cari pakan itik. Kalau mau cari yang manis ya cuman Kensu pabrik. Jas kelas. Jadi Kensu Gempa nggak masuk itu kan ya, cowok ya. Pantesan lu nagih dia ke pabrik. Oh, pabrik pantesan dia. Ntar balik dari sini lu. Kacau juga ini pantun ini. Tapi ada dua itu. Oh, ada lagi. Ada yang awalnya itu Kensu pabrik itu meledak juga. Masuk nih yang meledak. Yang protein savas, camilannya keripik. Kalau mau cari yang high class ya cuman Kensu pabrik. Kayak gitu. Kelas. Itu meledak ya. Banyak yang make, sama yang ngebully saya. Nah, ngebully maksudnya gimana? Maksudnya ngebully apa ya, gimana ya, komentar gitu loh. Oh gitu. Jadi selain itu kan pantun semua itu. Iya. Selain itu ada lagi nggak yang jadi pantunnya itu hanya sekedar buat yang anak-anak profesi, semua profesi, atau yang lain? Ada juga yang lain kayak buat Kensu Japan itu loh. Kan saya kan masih Kensu di sini, jadi tak bikinin kayak gimana ya tadi ya? Apa maksudnya Kensu buat Kensu Japan tuh komunitas? Terus bikin pantun buat mereka atau buat masuk ke akun mereka gitu? Akunnya. Supaya bisa dipakai soundnya sih, kayak gitu. Jadi beli kacang di Supagyumu. Asik, cakep. Kenalin Kensu Jepang, ya kali nggak jadi daman mamahmu. Banyak ini. Banyak stok ya kawannya. Apa sampai sejauh ini yang antusias dengan pantun-pantun itu sering banyak inbox permintaan atau ini? Banyak banget itu yang minta request yang kayak tentang anak pertanian, terus anak gapo. Di komentar itu banyak request. Cuman ya waktu juga kan mikir juga, kadang susah nyari pantun itu loh, biar pas ini apa gitu kan. Agak susah sih sebenarnya. Mantep. Ya, apa kadang gue kalau posting itu pengen gitu yang ikut yang lagi viral apa nih gitu, yang ini apa nih, wah ini pantun gue apa gitu ya kan. Cuman kalau ada dia kan tinggal mungkin download backsound dari lu kan, tinggal ambil backsoundnya, tinggal foto atau video gua lu kan. ya gitu ya. Iya. Ini bisa ngikut viral. Ya aslinya semua orang itu bisa loh bikin kayak sound kayak gitu. Saya cuma pakainya kan template capcut, terus kan di situ ada pengaturan, ada suara, tinggal diklik aja suaranya gitu, terus pakai suara saya sendiri, terus bilang apa ya, kebanyakan itu anak-anak mikirnya itu saya ngedit sendiri, padahal enggak, itu pakai template semua itu. Gitu. Iya sih sebetulnya nggak masalah edit itu, cuman mikir pantunnya ini loh. Kayak kepikiran gua pantun apa. Nggak mudah ya. Iya, itu kan soalnya harus apa, mungkin IQ-nya harus ini. Ya enggak juga. Atau translate. Atau kayak gitu nggak bisa ya? Iya, kan susah apa pantunnya itu, terus emang editan juga sih kan dari suara biasa dulu, pas masuk ininya baru kasih suara, atau mungkin yang lain juga mungkin banyak yang bisa apa kalau masalah edit itu, cuman pantunnya ini loh. Betul sih, yang kelas gitu. Kensu pabrik ya. Kensu pabrik ya high class dong. Jadi selain itu apa lagi selain pantun buat ini? Ya konten aku sebenarnya konsepnya itu kayak buat ya udah yang ada di Jepang aja sih pantun-pantunnya gitu. Oke, tapi gue ngikutin lu banget dari apa kan banyak tuh yang tentang konten lu yang dia upload kan, kadang
Kalau nggak salah lu kan sering stitch video ini atau orang stitch video lu tentang kalau bahasa apa yang itu Senggol-senggolan. senggol-senggolan gitu ya Senggol-senggolan. kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. jadi kayak lebih tepatnya mungkin bisa dicontohkan nggak kayak misalkan lu awal nih Iya. terus gua senggol atau awalnya ada yang nyenggol lu atau gimana gitu. Sebenarnya sih kalau senggol-senggolan itu ya pertama kali aku senggol-senggolan sama teman saya sendiri. Aha. Saya bikin video apa tuh lupa pokoknya. Nah, teman saya itu telepon Aha. lewat Instagram. Itu disambungin 3 orang. Nah, dari situ dia izin sama saya buat nge-stitch video saya. Aha. Dari situ ya udah nggak apa-apa stitch aja kata Berarti saya. dalam artian buat itulah happy fun senang-senang Buat seru-seruan nggak gitu. ada apa istilahnya buat serius ini kan Oh, nggak yang ada biasa kalau buat masalah itu. nyenggol gitu. Enggak ada. Nah, habis itu dia nge-stitch video saya, terus dia bilang lagi dong, nanti saya juga boleh dong apa ngebales. Stitch balik Stitch balik dong. reaction dari lu kan. Kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa. Waktu itu ya udah aku bikin dah. Apa sih ya lupa kok pantunnya itu loh. Terus itu lihat komentarnya itu, wih, apa ya? Komentar yang negatif positif kebanyakan? Kebanyakan negatif sih Negatif. sebenarnya. Jadi Tersinggung gitu ya. nyenggolnya itu misalkan lu bikin pantun buat ini gua misalkan tadi yang pantun Gemba nih. Gua bikin Gemba terus balasan dari lu misalkan Gemba aja songong misalkan kayak gitu. Ada cuman berupa pantun kan nggak bisa pantunnya. Ini mungkin seperti itu nggak reaksinya bentuk pantunnya itu. Ya seperti itu sih kayak bisa. Benar sih. Berarti dari komentarnya itu gimana itu? Ya ini sok jagoan apaan sih kayak gitu kan komentarnya itu. Kok senggol-senggolan sih, kalian sama-sama kuliah di Jepang kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya ada yang merasa tersinggung. Ada merasa yang tersinggung gitu. Padahal di situ saya cuma buat hiburan doang. Nggak ada yang saling ribut atau apa, enggak. Itu cuma teman semua itu. Oh, pernah nyampe yang orang-orang yang baper gitu bikin stitch video langsung kirim sih video lu gitu. Kalau masalah itu langsung di Instagram itu. Ada yang baper lewat Instagram itu. Ya pokoknya adalah jangan sebut nama gitu. Jadi mungkin dia baper nggak tahu konsep awalnya lu buat ya sekedar hiburan itu ya kan. Padahal sih sama teman dia juga gitu, ibaratnya kan udah ada saling kenal lah namanya dari teman pertama kan. Iya. Kalau itu cuma buat bercandaan doang gitu. Tapi ada yang baper lewat Instagram. Oh ini ternyata katanya lu nggak suka dengan konten lu jagoan kayak gitu. Saya nggak ladenin sebenarnya. Iya benar-benar. Orang kayak gitu. Ya, mungkin gimana ya? Dia pengen buat tapi dia nggak bisa. Jadi dia salah satunya kayak gitu kan. Ya bisa jadi. Iya mungkin atau kan kadang orang nggak tahu kan ada yang nonton dari pertengahan atau ada yang nonton cuma potongannya doang. Mas itunya mungkin salah tanggap atau ini kok ini orang songong banget. Songong gitu. ini songong mukanya gitu, kata-katanya juga ya, kata-kata nyinggung gitu kan. Padahal kita cuma buat bercandaan doang gitu kan, hiburan doang gitu. Benar. Oke, jadi sampai ini masih terus bikin konten kreator tentang pantun itu apa gitu. Ya pengennya sih buat kedepannya ya masih pengen buat bikin pantun-pantun kayak gitu sih. Ya terus lah, nggak usah berhenti dengan omongan dia yang cuman kayak gitu ya kan. Buat apa kita pikirin gitu. Iya, cuman ya agak susah sekarang. Soalnya kan sekarang itu banyak yang ngikutin gitu loh. Bikin son-son kayak gitu. Jadi ya mungkin ya gimana ya? Banyak saingan? Ya mungkin banyak saingan. Dibilang banyak saingan sekarang nih. Banyak saingan yang kayak gitu bikin. Jadi ya sebisa-bisanya saya ya udahlah kalau banyak saingan ya secara positif gitu. Ayo kata aku kayak gitu. Iya. Tapi ya mohon maaf kalau tergantung orang yang make atau enggaknya kan tergantung orang gitu kan. Iya benar-benar. Jadi ya udah lanjutin ayo kata aku. Yang penting positif. Iya kalau positif kan ya dari sana kan mungkin kreativitas lu kan masih makin meningkat gitu, makin semangat lah istilahnya. Iya jangan gara-gara itu langsung nggak buat kayak gitu lagi ya. Terus konten kreatornya selain pantun ada nggak nge-vlog atau keseharian di Jepang itu selain pantun? Kalau itu nggak ada sih.
Soalnya gua gimana ya? Orangnya males kan kayak gitu. Ngevlog apapun nggak bisa ngeditnya gimana. Itu kan kalau di TikTok kan gampang, pakai cuman apa sih? Template doang. Kalau ngevlog butuh waktu banyak buat ngedit apa. Jadi ya buat gitu aja kontennya sih. Apa di TikTok doang. Berarti ya kalau di Instagram, TikTok ya masih aktif lah ya? Iya, masih aktif di Instagram. Terus mantap. Jadi selain itu sekarang lagi apa nih sibuk buat konten apa nih? Kesibukannya buat pantun apa nih? Kayaknya semua pantun udah dibikin. Semua profesi. enggak, dia itu yang buat kita ini kan dia langsung tahu nih. Contoh ya kayak kita bilang tadi, coba buat pantun buat anak Gemba gitu ya kan. Nah, langsung set gitu ya kan. Jadi ya enak aja gitu dengarnya. Mantap juga, ntar gue request boleh. Request aja nggak apa-apa. buat pantun ini kami podcast. Siap. Ada emang? Ya kalau dipikir ada nanti. Oke lah, nanti apa bisa diselipin ya? Pas di akhir nanti ya. Iya. Nanti saya mikir dulu dong. Jadi apa dari video-video itu yang paling banyak antusiasnya itu tentang apa itu? Yang emang konten lu tuh tentang semua pantun? Iya, pantun sih sebenarnya. Tapi kan ada randomnya juga. Randomnya itu apa? Seperti apa itu random? Randomnya itu bikin kata-kata yang jorok. Oh gitu. Iya. Kayak gimana? Nah, contohnya gimana coba kita pengen. Kalau juga ya. Contohnya kan waktu kecil nontonnya SpongeBob. Kalau udah gede SpongeBob itu kan. Gak paham lu ya? Kagak paham gua SpongeBob. Gua juga paham. Ya kan SpongeBob itu waktu kecil nontonnya SpongeBob. Udah gede nyepong. SpongeBob. SpongeBob. Kayak gitu contohnya. Terus ada lagi kayak minta ceweknya nih. Cowoknya dulu yang FCU. Terus PC. video call maksudnya, video call yuk. Terus ceweknya ngebales, "Ya yang bentar, aku lagi potongin kuku dulu biar nggak sakit." Masuk gua nih. Masuk. Ya kan biar nggak sakit. Apa yo? Gak paham gua. Iya kan kalau ada kukunya sakit. Kalau lu aku sakit. Anjir. Apa masukin apa gitu ya kan? Daruh. Kayak gitu sih. Ya? Itu sebenarnya ada apa? Lu mikir sendiri atau emang ada ada grup perkumpulan? Komunitas yang buat pantun-pantun gitu ya? Enggak ada sih sebenarnya, cuman lihat dari kayak dari Instagram atau dari TikTok, terus gue kata-katanya itu gue rubah gitu. Mana yang enak gitu, kayak kalau buat pantun sound itu yang mana yang enak nih biar rame gitu kan. Kalau buat kata-kata jorok pasti banyak di TikTok itu. Keren. Yang random banyak lagi nggak selain itu, ada lagi? Ada, waktu itu gue pernah bikin video, jadi di sininya tuh banyak backgroundnya tuh foto-foto cewek. Kayak gitu. Kayak iyalah gitu ya, vulgar gitu. Vulgar kayak gitu. Miyabi apa gitu. Iya, banyak banget deretan sini. Siapa? Gua enggak tahu Miyabi. Ini Salim. Soalnya Miyabi Asahi Mizuho kan banyak. Kacau kalian. Terus kayak gitu kan bikin. Awalnya teman-teman saya itu kan lagi pada video callan sama ayangnya. Nah, gua kan jomblo kan. Habis itu kata-katanya gimana? Yang lain sibuk sama ayang. Lah gua sibukin mencari inspirasi Cimang 3000. Terus langsung ini ya. Langsung cok. langsung belakang ya, udah ada gambarnya ya. Langsung di-banned sama TikTok. Langsung di-banned sama TikTok. Pasti. Orang fotonya vulgar semua. Oh, itu nggak boleh ya? Iya, nggak boleh sebenarnya itu. Tapi udah FYP padahal itu. Oh, jadi ngelihat belahan nggak boleh? Nggak boleh lihat belahan. Nah, mungkin itu lebih kali, bukan sekedar belahan doang. Ya ada itu alatnya. Sampai kelihatan itu sumpah. Lengkap ya? Lengkap semua itu.
banyak juga ya. Jadi seru. Jadi kata-kata atau yang konten kalau dia bikin gitu asik gitu. Iya kan. Jadi ya emang nggak heran lah kalau langsung FYP kan. Soalnya kalau dia bikin lalu backsoundnya atau videonya itu dipakai orang gitu di ada yang share atau stitch gitu ya. Keren nih. Kayaknya cuma dia yang bisa pas aja. Iya. Banyak orang yang bisa niruin, tapi pasnya ke dia gitu ya kan, dapat di bar feel itu. Ya kan banyak sekarang itu banyak yang bikin sound kayak gitu tentang Kenju Jepang juga sama. Banyak banget. Cuman kan mereka mungkin kayak template capcutnya itu nggak dipasangin. Jadi mereka itu susah buat nyari template-nya kan kebanyakan itu jedak-jeduk gitu loh. Oh, jadi ngomong terus kasih jedak-jeduk gitu ya. Kalau aku dikasih template-nya tuh di TikTok akunya sendiri. Nah, kalau yang lain mungkin nggak dikasih, jadi kan susah nih. Gimana caranya nih? Masa cuman sound-nya doang. Ya juga kan kayak pengen bikin jedak-jeduk kayak gitu, tapi susah gitu. Ya mungkin dari situ apa ya? Ya dikasih template-nya gitu supaya kalau mau band dipakai sama orang gitu sih. Boleh juga tuh, cuman nggak jago ngedit tuh, bentar lah belajar bikin ini template. Ini aja bayar orang buat visit template. Lumayan tuh. Bisa Ki? Gua nggak bisa sih, tapi tahu. Tapi lu ada juga yang minta Mas Yori itu minta editin dong gitu. Ada itu. Ada juga. Banyak. Atau itu. Emang lu bersedia gitu nerima kayak jasa gitu. Jasa Raharja. Ya enggak sih, kadang gini ya. Mereka itu banyakan cewek. Mas, ada sound baru lagi enggak nih? Aku siap jadi, maksudnya kayak foto gitu, ngirim kayak gitu. Nanti pasangin foto aku ya, kayak gitu. Jadi talentnya gitu ya. Jadi talentnya. Terus kadang aku sendiri yang minta sama cewek-cewek. Boleh apa enggak gitu kan, izin dulu. Sama ini kalau dia udah punya pacar, tolong bilangin dulu sama pacarnya biar enggak salah paham. Gitu. Dan mereka alhamdulillahnya bersedia gitu. Dan sampai sekarang kalau masalah foto cewek-cewek itu cowoknya itu apa ya, nggak ada masalah gitu loh. Jadi aman-aman aja sampai sekarang sama saya. Ya santer request apa ya. Tapi nggak, kalau misalkan ada request nggak ngasih tarik gitu. Iya, kita kan nggak usah mulu-mulu ya kan. Mana tahu dia pun juga nggak keberatan. Rezekinya di situ. Boleh lah Kang, mana tahu dia juga yang gua kasih sekian gitu kan, ada juga kan, nggak pun kita patokin apa gitu. Ada nggak gitu kira-kira? Kalau itu sih nggak ada sih. Aku orangnya gimana ya? Orang kita buat ngeramain di TikTok juga kan, nggak harus kayak gitu-gitulah. Tapi kalau semuanya dia minta tolong nih si Mas buatin gini, Kang buatin gitu ya. Ya paling tak jawab iya, tapi nanti bikinnya gitu. Iya. Mana yang nggak bayar lah. Iya. Ya, siap aja sih kalau mau dieditin kayak gitu. Kalau ntar bilang sama teman-teman kalau mau tahu pengen diedit sama Kang Yoruhito ya. Iya. Ini aja buat guys yang pengen kece gitu itunya uploadnya. Jedak-jeduk ada pantunnya nih Mas Yoruhito. Toku ya. Apalagi nih anjir itu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa lagi nih Pak Kades? Ya tadi ini Polda. Ada paket datang. Nggak tahu alamatnya, makanya saya ambil aja ke sini gitu. Apaan tuh? Paket apa tuh? Tahu tadi saya juga takut bom. Makanya saya pinggirin dulu gitu di luar. Apa Mas Yori ada ngirim paket nih? Enggak ada. Dari JNE atau apa gitu kan? Tahu sih kayaknya enggak ada nama pengirimnya. Oh, enggak ada pengirimnya dah. Tar dulu. Kayaknya saya kenal ini deh. Kenal juga. Saya kenal nih. Siapa ayo? Tar dulu, saya punya sesuatu nih. Apa tuh? Barack Obama larinya kencang. Cakep. Satpam Saitama emang yang paling ganteng. Anjay. Gitu kan? Iya benar. Sama saya tahu nih. Dibalas kan ya? Kasih paham. Saya sekalian tadi ngambil paket, terus dari pasar juga dapat oleh-oleh itu dari abang-abang yang jual air sama coklat, katanya mau nggak?
Ya saya bawa aja. Mau nggak ini pada mau nggak? Mau dong. Mau lah. Mau lah kalau gratis. Saya ambil dulu ya. Ambil dulu Boleh, ya. boleh. Boleh lah. Oh, gratis mau aja. Baik Pak polisi di sini Oh, mah. Baik banget ya. Selain Polisi apa sapam tadi katanya? polisi. Sapam Saitama kan? Dari saya tamu saya ini. Oh, satu. Iya. Tapi Polda ya? Ya kan udah berbasis Polda sekarang saya satpamnya itu. Di Jepang gitu juga. Iya sama. Masa sama Indonesia? Lu jaga apa di sini? Itu tadinya dari kekaisaran, cuman ini Kenapa? dipecat gitu. Jadi saya turun pangkat, saya sekarang jaga di Saitama gitu. Kenapa dipecat? Keren ya, dari Indonesia langsung ke Saitama pindahnya. Saya main drone itu di sana nggak boleh kan di sini kalau punya SIM. Nggak boleh. Ya, harus makanya ada kalau SIM. yang mau beli drone ya bikin dulu SIM-nya gitu, baru nanti boleh main drone. Itu. Iyalah kalau gitu. soalnya bahaya ada yang kalau lagi itu kan Semak-semak. Iya, Iya lagi kan? main. Lagi mancing ya? Saya mau ini dulu lah, jaga dulu mau balik ke Siap. Saitama. Tapi sebelum pulang saya punya satu lagi. Apa lagi tuh? Pergi ke Batam, pulangnya ke KUA. Cakep. Walaupun cuma sapam, seenggaknya jadi kebanggaan orang tua. Anjay. Oh gini. Pulang dulu ya. Ada jokesnya ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, diminum dulu kan. Siap, ini dulu kan. Siap. Diminum. Kang Farhan. Kang Farhan. Kampai. Kang Farhan. Udah gue minum duluan. Sampai mana tadi? Ini apa masih bahas tentang kontennya yang random itu. Oh, yang random itu. Yang apa tadi teh? Apa sih lupa. Video jorok. Yang vulgar. Iya itu yang vulgar. Emang nggak boleh ya? Apa? Kurang paham juga sih sebenarnya. Berarti kalau gitu TikTok merhatiin dong. Tapi bukannya di Jepang itu kadang aku bingung kan di Jepang TikTok Jepang sama Indonesia itu yang gua itu. Sedangkan di Jepang kita kan tahu di Jepang itu ya kayak gitu situs gitu gampang dibuka. Iya kan. Foto-foto gitu. Nggak ada apa proxy apa nggak ada VPN nggak ada apa kan? Iya. Jadi istilahnya kalau Bisa buka di-banned link ya? udah langsung bisa lihat kan. Terus emang serba apa mungkin pornografi atau apa legal semua di Jepang kan? Iya sih. Mungkin karena satu itu sama kata-katanya itu mungkin. Kata-katanya kan kayak apa ya? Jorok kayak gitu kan. Kadang ya di-banned gitu kan. Ya, tapi kurang tahu juga sih TikTok itu sekarang. Berarti apa dari kapan dan sampai nyampe sekarang ini konten terus gitu. Udah lama jadi konten kreator ini. Kalau jadi konten kreator itu dari 2000 berapa ya? 2021-an lah. 2022 berarti udah jalan hampir 3 tahunan lah ya. Iya. Gimana nih? Apa dari konten kreator ini dari akun TikTok atau lu aktif juga di Instagram ya? Itu menghasilkan cuan kan nih? Waduh. Ya masalah cuan-cuan gitu gimana ceritanya ya? Pengen tahu juga sih kita. Sebenarnya kalau masalah cuan-cuan kayak gitu belum dapet sih. Ya aku merasa gimana ya? Kalau di TikTok itu ya buat sekedar hiburan aja. Kalau masalah dapat cuan atau enggak ya itu nilai plus bonus gitu. Iya, maksudnya kalau nggak dapat ya gimana? Kalau dapat alhamdulillah gitu kan. Cuman aku nggak berharap ya dapat kayak gitu sih. Cuma kayak buat sekedar hiburan doang kalau aku. Itu ibaratnya poin plusnya aja lah. Yang penting kita senang buat konten gitu ya kan. Buat menghibur diri sendiri, menghibur orang lain. Gitu. Jadi kalau orang lain terhibur ya kita senang gitu. Jadi bukan faktor utama uang jadiin itu gitu. Motivasi gitu ya buat konten gitu ya kan. Benar sih. Tapi kalau misalkan ada permintaan kayak buat endorse atau ini promosiin dong bareng gua gitu atau permintaan ini. Kalau itu belum ada. Belum ada endorsan masuk. Tapi insya Allah kedepannya nanti mana tahu semakin ini ya kan. Amin. Tahu depannya ya. Iya. Mudah-mudahan.
kasih basreng gitu. Bahasa bener. Kasih basreng, kasih pantun kan. Kasih basreng. kira. Bakso goreng ya. Iya, jadi basreng ada itu yang mau endorse kan nih. Mana tahu ada usaha ini kan. Oh iya, aku yang kemarin ya. Itu basreng juga ada kan? Ya kalau mau endorse. Ya silakan. Ada tahu. temen punya usaha ini basreng. Gitu. Sebenarnya aku ya kalau masalah tadi yang cuan itu nggak terlalu ini sih ya. Dengan dipakainya sound Yoruhito dipakai banyak orang, ya udah merasa senang sih aku. Kayak gitu. Ya susah loh kayak ibaratnya bikin sound belum tentu dipakai banyak orang gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya mereka maksudnya yang ada di Jepang itu alhamdulillah pakai sound aku gitu. Ya aku merasa senang lah. Ada kepuasan tersendiri, benar. Tahu kita ya. Itu aku kan buat semua orang menikmati, bukan hampir setiap kalangan, dan belum tentu diterima juga gitu kan musik itu. Tapi karena dengan banyak orang yang antusias dan banyak anggaplah yang karya Mas Yoruhito ini diterima sama dia gitu kan. Ya keren. Keren. Tapi kan banyak yang pakai itu backsoundnya, ada itu nggak perkumpulan atau kumpul ketemu sama teman-temannya yang request atau tempat tongkrongan gitu. Ya kalau buat apa sih konten kreator ada sih waktu itu kan tahun baru main ke Osaka ketemu sama yang anime itu Bagandi. Mas Bagandi. Iya, Mas Bagandi. Ketemu di sana. TikTokers juga dia kontennya itu tentang anime sih ceweknya itu loh bahasnya. Ketemu di sana dan banyak sekali pas dinambah itu banyak sekali yang tiktoker di sana. Ya kumpul kita di sana semua. Oh, jadi perkumpulan konten kreatornya di sana. Apa kumpulan tiktokersnya gitu? Kalau konten kreator jarang sih sebenarnya itu kumpulan kayak kadang beberapa orang sih gitu. Kalau tiktokers banyak sih kumpul-kumpul kayak gitu, ngajakin ayo sini nongkrong kayak gitu, bikin konten kayak gitu. Ya soalnya kalau satu frekuensi nongkrong lebih asik gitu, lebih nyambung percakapan itu ya kan. Bener. Apalagi kan yang kalau gua kan masih malu-malu tuh kalau saya joget-joget atau ini pantun depan kamera itu. Cuman kalau ada yang kalau sama tiktoker gitu kan, satu frekuensi kumpul bareng satu tongkrongan seru gitu. Jadi seru kan gitu. Kadang banyak orang lihat TikTok ini, contoh salah satu ya kan, karena yang banyakan konten joget tuh terus disamain semua, pasti kalau TikTok kontennya pasti joget-joget gitu ya kan. Gitu. Padahal nggak semua, banyak aja ya konten yang lain, contoh kayak suara gitu, kayak pantun kan nggak semua gitu kan, tapi udah dicap langsung gitu. Terus kalaupun namanya jogetannya menarik ya nggak salah juga ya kan. Sama kita ya kan. Cuci mata ya kan enggak. Ya sedangkan cowok gimana yang joget? Apa itu cuci mata? Kalau cowok beda cerita kan gitu kan. Pasti kalau lu buat video joget kayak gitu, nanti lu di-banned langsung. Di-banned emang dia ngapain? Cowok joget di-banned. Dikirim ke ini Jerman ya sama si Ragil langsung. Langsung di stitch dong. Tapi kalau cewek masih ini ya kan, banyak peminatnya. Iya benar kalau cewek itu. Berarti seri joget gitu enggak? Sebenarnya sih ada itu video joget-joget. Terus kadang ngelihatnya tuh, ih apaan sih, malu sendiri, kadang dihapus gitu. Udah ada yang lihat, banyak yang like gitu kan. Udahlah, malu lah, dihapus lah kata aku gitu kan. Itu mungkin belum terbiasa. Mungkin belum terbiasa itu. Ntar kalau lama-lama terbiasa. Enggak. Nanti orang-orang kan, ini si paling jedak-jeduk kenapa bisa joget-joget gitu. Udah ganti aliran. Ini udah ada aliran ini apa? Kan malu. Oh jadi ada, selain itu ada panggilan sendiri si paling jedak-jeduk itu? Ada juga. Ada ya si paling jedak-jeduk kayak gitu. Oh. Banyak ayamnya, banyak Kensu, ada.
Banyak panggilannya ternyata. Terus ini kan apa banyak yang request pantun atau yang backsoundnya dipakai sama orang lain. Terus selain itu ada nggak yang DM atau ya cewek-cewek atau cowok-cowok gitu yang DM apa? Ya apa dulu ya, nih? yang DM atau yang ngedeketin gitu. Kalau itu nggak ada sih. Nggak ada kalau yang ngedeketin, nggak ada. Ya. Iya, banyak kali. Ya tapi nggak tahu kalau banyak atau enggaknya ya. Oh, belum. Tapi kalau buat nge-DM sumpah gitu nggak ada. Kayak buat ngedeketin nggak ada. Mungkin mereka malu atau apa gitu. Padahal kalau dia ngechat kan aku balas. Iya dong. Tapi pernah ada. Pernah ada enggak ya? Tapi aku duluan sih sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya dibalas gitu. Nah, rata-rata lu kalau misalkan apa chat atau DM ke orang yang lu suka atau yang tuju, mereka pasti balas. Balas cuman cuek. Oh, biasalah itu. Tarik. Seberapa ini ya usahanya ya. Iya. Biasa. Tarik ulur. Tapi nih ya, kebanyakan cewek-cewek itu mikir saya tuh apa ya? Gonta-ganti cewek terus. Playboy lah, fuckboy gitu lah. Padahal enggak, itu semua konten semua. Padahal itu apa ya? Temen tongkrongan semua itu. Sadboy. Temen tongkrongan semua itu, yang cewek-cewek itu. Dan sebelum bikin itu kadang aku minta izin dulu. Boleh nggak nih aku mau bikin konten kayak gini? Kayak semacam gendong lah, apalah gitu kan. Terus kata dia, boleh nggak apa-apa katanya, ayo gitu. Nah, terkadang mereka itu cewek-cewek yang di luar sana itu menilai saya ya kayak gitu, Playboy pacar. Mungkin kalau dari sudut pandang aku lah ya kan. Kan namanya aja udah Yoruhito gitu mungkin ya kan. Iya, ibaratnya mungkin. namanya aja. Terus cewek tuh ya ini berarti anak malam nih. Kerjaan dugem aja Wiro Sableng. Sukanya gendong ya kayak gitu. Aku lihat tuh video itu. Anjir. Ya mungkin dari situ juga mungkin salah satu poin ya kan. Iya. Mungkin kalau mamanya namanya diganti jadi Hirohito mungkin Iya, nggak jadi gitu ya. superstar itu. Asahito ya kan nggak usah Yoru mungkin Tapi udah melekat nama itu di Yoruhito ya. Iya, Yoruhito. Udah melekat. Nah, tapi kalau itu walaupun dianggap playboy atau fuckboy atau apa gitu, Sad boy sad boy, pajar dong fucking anal apa gitu. dulu jelas nanti ditit ya. Iya, itu. Aslinya setia nggak? Aduh, jangan ngomongin kesetiaan dah. 2 tahun pernah dihianati. Kok sama ya? Kita pernah Kadang sekarang cewek di Jepang itu di mulutnya bilangnya setia, di HP-nya mendua. Mas. Kebanyakan gitu, nyakitin semua. Diduain gitu. Mendua gitu, di HP-nya mendua. Ya kan kadang mulutnya bilangnya setia, tapi di HP-nya kan mendua. Sakit deh. Kena ya. Tapi udah move on nggak? Ya sekarang udah move on belum sama dia? Dengan mungkin dengan yang baru ini atau belum ada? Kalau sekarang sih belum ada. Cuman kalau buat yang dekat-dekat itu ada. Apa cowok mana tuh? Cowok mana? Anjir. Cowok mana? Cowok di wilayah. Sorry. Iya, masa perasaan gua tuh lihat kalau video apa TikTok dia tuh anjir cewek, banyak cewek terus cakep-cakep gitu. Jadi dugem lagi ya? Dugem lagi. Kak gua terakhir lihat videonya itu Wiro Sableng. Iya, Wiro Sableng gitu. Iya, masa saya tuh kirain iya emang bener apa kelihatannya sih banyak gitu cewek. Itu kan pada mikirnya kayak gitu semua gitu. Tapi aslinya enggak ya. Aslinya enggak itu. Tapi salah ada lagi. Kok tahu? Enggak lah ya. Jangan dibongkar dong. Dikit tipis ya.
Jadi adalah mungkin target atau apa yang eh apa yang pengen gitu di ini, Di apa itu? dijadiin apa pantun apa yang mau diseriusin gitu nggak diburu gitu. Diseriusin? Masalah apa nih, cewek? Iya Oh, cewek. Ya kalau buat diseriusin ya pasti ada itu. Tapi gimana ya? Belum ada yang mau. Ini mau. Nggak mungkin karena dia tahu itu kayak Kang Ferry ya kan, buat TikTok kebanyakan yang dari ini apa gombal-gombal, baru satu video-video dugem, salah satu faktor juga sih kalau menurut aku. Ya itu kan nggak tahu, tergantung orang penilaian. Iya, memang benar sih. Mungkin kan nggak sedikit juga banyak banyak cewek yang suka ini cowoknya nggak dugem, nggak asik. Ada juga loh gitu kan? benar. Ada. Ya itu resikonya saya ya sebagai apa ya, kadang dicap kayak gitu sama cewek-cewek, kayak sering bikin konten sama cewek-cewek itu padahal sekedar konten. Ya resikonya udah saya terima itu. Mungkin resikonya itu saya susah ngedapetin cewek gitu. Ya dikirain itu ya. Ada nggak antisipasinya apa deh? Kan resikonya seperti itu, mungkin antisipasinya gimana? Jadi pelariannya mungkin ya udahlah ntar gampang masa jodoh mah gue lari ke pesantren atau pondok. Kamu terlalu subhanallah buat Anda ya, astagfirullah. Jadi mungkin dari lu ada antisipasinya gitu. Ya mungkin aku bisa-bisanya nyari cewek yang nggak main TikTok supaya dia nggak tahu saya gitu. Tapi apa jejak rekamnya kan masih ada ya. Iya benar sih. Digital ya. Digital masih ada ya. Iya, makanya lari ke pondok-pondok gitu ya. Oke, mungkin harapan apa kedepannya, apa tujuannya gitu, buat mungkin buat lu diri lu sendiri, mungkin sementara yang mungkin setelah pulang ke Indonesia atau mungkin kalau balik ke Jepang, apa tujuan, cita-cita, harapan yang belum tercapai yang mau digapai gitu. Apa ya? Bingung ya, tujuannya nggak ada tujuan. Nanti soalnya itu benar juga Ki, itu apa menurut gua sebagai konsep ya. Soalnya gua kalau dulu kalau punya rencana, kalau punya tujuan itu nggak pernah jadi. Iya, benar kan? Mungkin apa nanti abis pulang dari Jepang, gua mau bisnis ini ya, ternak apa lele gitu misalnya kan. Udah nyampe Indonesia anjing, datang bos, apa kabar gitu. Datang sini ketua udah lama gak nampak ya ketua, dibilang gitu langsung. Kan? Ya udahlah enggak jadi, makanya mending kayak gitulah, jangan ada tujuan. Jangan ada tujuan. Kita jadi beban hidup. Kita jadi beban hidup, Pak. Benar. Terus menyerah. Apa tetap putus asa. Benar, tetap putus asa. Nah, jangan semangat jadi beban keluarga. Ibaratnya gini, kamu pernah nggak sebelum tidur kamu bikin rencana gitu? Pernah. Tapi besok paginya nggak sesuai ekspektasi gitu. Iya kan? Iya. Iya makanya. Senangnya aja kan. Iya sih emang kayak gitulah. Apa ya dikasihnya aja lah. Mungkin ntar takdirnya seperti apa. Ya mungkin sekarang mah tawakal aja lah. Tawakal. Apa yang dan yang terakhir nih. Udah mau closing nih ya. Tapi kita udah panjang lebar. Yang mungkin gua jembatan lagi. Inilah apa kan Yorohito. Iya. Yorohito apa dan siapa tadi udah dijelasin. Dan isi kontennya apa, terus tujuan dan atau visi misinya mungkin tadi udah dijelasin juga. Iya. Dan yang terakhir nih, harapan apa yang mau disampaikan ke teman-teman, keluarga, masyarakat. Masyarakat. Penduduk Bikini Bottom. Bikini Bottom. SpongeBob. Gua baru ingat tadi SpongeBob. Ya gini ya, terakhir ya terima kasih yang udah make backsound Yorohito. Buat kalian gimana ya,
sukses selalu lah, Ya. Amin. dilancarkan rezekinya di sini gitu kan. Amin. Terus apa lagi ya? Amin. Kerja yang benar, maksudnya di sini jangan terlalu foya-foya gitu kan. Ingat tujuannya ke Jepang itu apa gitu kan. Benar. Jangan boros-boros gitu sih. Boros sih boleh, cuman ya ada Ada batasnya gitu ya kan, gitu, jangan iya. keterusan. Nanti pas kita pulang dari Jepang kan pengen netep di Indonesia kan, takutnya kan malunya nggak bawa apa-apa kalau kita boros di sini tuh. Jadi Iya, betul. buat yang kayak baru-baru nyampe di Jepang gitu kan, sebisa mungkin nabung gitu loh, nggak sesuai ekspektasi kalau kalian udah nyampe di Jepang gitu. Iya, Mantap. Mas, pada pakai pantun nggak? Pantun. Pantun terakhir kasih coba buat ini podcast kita ya. Aduh, apa ya? Apa itu? Mikir sih aku. Atau nggak ada pantun buat teman-teman? Nggak ada? Nggak ada sih. Oke, nanti nyusul pantunnya Kita Iya, kayak nanti kita nyusul udah pantunnya. tinggal ini aja komen nanti kan, Nah, mana tahu pengen buatin apa. Iya. Oke. Oke, mungkin itulah isi percakapannya ya. Dengan Mas Yori itu hari Mas ini. Yori itu orangnya dermawan sekali, baik hati dan yang ternyata kan banyak yang mungkin senggol-senggolan atau apa, ternyata itu hanya Buat hiburan buat aja semata gitu ya lah. kan. Jangan. Jadi nggak usah Baperan, sakit hati gitu nggak usah lah. Kita kan di Jepang ya, Iya. pengen cari teman gitu. kita keluarga lah di sini. Keluarga, Iya, benar. Keluarga. Ngapain cari-cari musuh ya? Iya. Jadi terus tingkatkan kreativitasnya. Pasti. Terus Kita berkarya. selalu support kok. Apalagi pantun-pantunnya yang cakep tentang Siap. Gemba kan. Itu nanti Gemba ada, tadi udah. Udah kan, Mbak. yang buat teman-teman Makasih. buat request tentang pantunnya, mau itu profesi atau mau nembak cewek lamaran ya, boleh ya kan? Boleh langsung sama Boleh, Apa, boleh. langsung ownernya. DM aja di TikToknya, apa namanya? Yoruhito. ada Yoruhito. di sini. Yoruhito. Yoruhito. Ya. Mikir gua kan. Langsung jadi isinya Yoruhito. Atau mau diginin Yoruhito. Oke lah, editor gua aneh sih mas. Gampang ntar kita bilang sama editor kita. Pokoknya kreatifnya lebih lebih mantap. Gitu. Oh iya. Oke, gitu aja. Sehat-sehat selalu, sukses terus Amin, ke depannya. Semoga cita-cita yang belum tercapai dapat digapai. Amin. Tujuan, oh ya, nggak apa lah. Semoga tujuannya, walaupun nggak ada tujuan. Iya, nggak ada tujuan hidup itu. Semoga ada tujuan. Oke, guys, buat teman-teman yang punya pengalaman atau cerita menarik yang mau di-share ke kita, buat share ke teman-teman boleh di DM di Instagram kita. Ini Kami Podcast, juga bisa di-follow. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini Kami Podcast. Gua Kemod, bye-bye. Thank you. Thank you Kang Yori. Ini kami Podcast.